Hai guys, terima kasih sudah mampir. Kali ini aku bakal mereview jalan cerita anime Chainsaw Man. Ini booming banget pas awal rilisnya. Tapi baru bisa dibuat sekarang videonya. Gas lah, langsung mulai bahas aja. Oh iya, jangan lupa kasih subrek, nanti aku bakal semangat lagi bikin videonya. Anime ini berfokus kepada Denji yang punya utang seebeg-ebeg. Dia udah jual ginjal, mata, bahkan berniat menjual bijinya. Namun jelas banget utangnya tetap segunung. BTW ini utang ayahnya ya guys. Ayahnya itu mati gantung diri dan warisin utangnya itu ke Denji. Dan saat itulah Denji bertemu dengan Pochita. Bentuknya kayak anjing sih, tapi ini iblis gergaji. Denji memberikan darahnya untuk mengobati Pochita yang terluka. Mereka pun menjalin kontrak dan akhirnya menjalani kehidupan bersama-sama menjadi Devil Hunter atau pemburu iblis. Makan susah, tinggal di gubuk, dan melarat. Denji cuma bisa bermimpi bermesraan dengan cewek sebelum mati. Denji dipanggil oleh atasannya yang seorang Yakuza, atau lebih tepatnya adalah orang yang dihutangin ayahnya nih. Dia dibawa ke gudang niatnya untuk membunuh iblis, namun ternyata Denji dijebak oleh Yakuza itu. Tiba-tiba saja Denji ditusuk oleh seseorang dari belakang. Yakuza itu ternyata menjalin kontrak dengan iblis zombie. Dengan bayaran si iblis akan melihat kematian Devil Hunter, alias ya si Denji itu. Dengan luka yang parah, Denji kabur terhuyung-huyung dari kejaran zombie. Dia terlalu lemah untuk berlari. Akhirnya Denji pun dibacok dan mati termutilasi di dalam tong sampah. Darah Denji mengalir ke Pochita. Kemudian skin kembali ke masa lalu di mana Denji mengatakan jika dia bisa saja mati saat membunuh iblis. Jadi dia meminta Pochita mengambil alih tubuhnya. Namun hal yang berbeda terjadi. Pochita masuk ke dalam tubuh Denji, menyatukan seluruh tubuhnya dan kembali hidup. Pochita berkata jika itu adalah kontrak. Dengan bayaran, Denji harus menunjukkan kehidupan impiannya. Denji pun bangun dan iblis zombie langsung menyuruh zombie-zombie memakan Denji hingga habis. Dikira sudah mati, ternyata Denji berubah menjadi iblis Chainsaw Man. Dengan gergaji mesin yang menyembul dari kepala dan kedua tangannya, dia maju dan mencolok iblis zombie. Iblis zombie ketakutan dan melempari Denji dengan zombie. Walau begitu, Denji terus menerjang hingga melompat dan membunuh iblis tersebut, membelahnya menjadi dua bagaikan kayu. Anjay, ini efek suara gergajinya mantap banget guys. Tidak sampai di sana, Denji juga membunuh semua manusia yang telah berubah menjadi zombie. Kemudian datang sebuah unit Devil Hunter yang hendak membasmi iblis zombie. Mereka terdiam ketika menyadari semua iblis telah lenyap dan hanya tertinggal satu, yaitu Denji. Wanita itu bernama Makima. Dia terlihat tertarik dengan Denji yang memiliki dua aroma, iblis dan manusia. Denji pun berbicara jika dia ingin dipeluk. Sebelum tumbang, akhirnya Makima memeluknya. Gergaji mesin yang ada di tubuhnya itu pun meleleh. Makima memberikan dua pilihan, dibunuh seperti iblis atau jadi peliharaannya, maka dia akan diberi makan nanti. Bukannya ketakutan, Denji malah tanya menu sarapan. Makima menjawab yaitu roti dan selai. Denji pun kesenangan. Kini Denji ada di dalam mobil. Makima memberikan jasnya. Karena kelaparan, akhirnya Makima menawarkan makan. Mereka berhenti di rest area karena kehilangan banyak darah. Ketika menjadi Chainsaw tadi, akhirnya Denji pun pingsan. Dia terbangun dalam posisi tidur di paha Makima. Denji benar-benar senang karena diperlakukan begitu baik dengan Makima. Udon sudah ada di depannya. Makima tanya, kamu bisa makan gak? Lah, si Denji malah sempat-sempatnya minta disuapin. Anjay, udah banyak tuh. Makima membawa Denji ke kantor pusat Devil Hunter Tokyo dan memberikan seragam khusus berwarna hitam putih. Impian Denji yang ingin kerja bersama Makima dan makin dekat ternyata sirna. Karena Makima akan memasukkan Denji ke unit 4, dia dikenalkan kepada seniornya yang bernama Hayakawa Aki, seorang pria yang dikuncir dan membawa katana. Denji pun dibawa paksa oleh Aki keluar. Di pertengahan jalan, Aki tiba-tiba saja membawa Denji ke gang sempit dan menghajarnya. Aki kesal gara-gara Denji ini bocil beban, jadi dia gak usah lah ikut-ikutan jadi Devil Hunter. Aki akan berbohong dan melaporkan jika Denji kabur setelah melihat iblis kepada Makima. Sebelum hal itu terjadi, Denji membalas dengan menendang selangkangan Aki. Nah, enak tuh. Terus-terusan hingga Aki pun pingsan. Mereka kembali ke kantor. Denji mengatakan jika Aki diserang oleh iblis biji. Makima menjelaskan jika unit tempat itu berisi orang-orang aneh, termasuk Denji yang akan mendapatkan perlakuan khusus, yaitu bekerja di sana sampai mati. Dan jika melakukan pelanggaran akan dibunuh. Untuk mengawasi Denji, akhirnya dia harus tinggal satu apartemen dengan Aki. Aki benar-benar naik darah dengan kelakuan Denji yang seenaknya. Dari mulai ngabisin tisu toilet, ngacak-ngacak makanan, bahkan membuat kebisingan. Mereka pun pergi untuk bertugas ke salah satu rumah yang di dalamnya ada Majin. Majin adalah iblis yang mengambil tubuh manusia dan para Majin pasti memiliki ciri khas di kepalanya.
Aki segera menyuruh Denji menunjukkan kekuatan gergaji mesinnya dan membunuh Majin itu. Denji tidak mendengarnya dan hanya memenggal kepala Majin itu. Dia tidak ingin orang itu kesakitan kalau dibunuh pakai gergaji. Aki pun kesal dengan sifat Denji yang lembek. Dia menganggap semua iblis itu sama dan harus dibunuh dengan sesadis mengingat seluruh keluarganya telah dibunuh oleh iblis di depan matanya sendiri. Aki pergi untuk melapor ke petugas yang ada di luar. Di lantai 2, Denji memikirkan apa tujuannya dia hidup. Namun setelah memungut majalah porno, dia pun menemukannya, yaitu memegang tete. Anjay. Mereka kembali ke kantor. Sekali lagi Makima memperkenalkan orang baru yang akan menjadi partner Denji. Dia bukan manusia, melainkan Majin yang dipanggil Power. Power sebelumnya adalah iblis darah, jadi dia bisa merubah darahnya menjadi senjata. Mereka berdua segera berpatroli di daerah sepi. Anjir, si Power nih kesengklek amat dah. Bahkan si Denji pun sampai kesel gara-gara dia. Untung aja si Power ini cantik, itu yang Denji pikirin. Power pun mencium bau darah. Tanpa babi bu, dia segera membunuh iblis Tripang dan tertawa senang. Pada akhirnya mereka berdua pun kena marah Makima karena bertindak seenaknya apalagi di depan publik. Power masih sempat-sempatnya berbohong dan bilang jika dia disuruh Denji. Makima kesal dan menyuruh Denji untuk mengontrol Power. Setelah galau karena dimarahi, mereka pun nongki dan minum sebentar. Denji dengan jujur dia berkata jika dia ingin main tete. Power pun bercerita tentang kucingnya yang ditawan iblis. Dia menawarkan kepada Denji jika bisa menyelamatkan kucingnya, Denji bisa mainin tetenya. Langsung berbinar-binar si Denji. Mereka pun langsung meluncur ke satu rumah tua di bukit. Belum juga sampai, Denji malah dipukul hingga pingsan. Power menyeret dan Denji dibawa masuk ke rumah itu. Ternyata Power dengan teganya memberikan Denji sebagai makanan kepada iblis kelelawar yang tangannya buntung. Sebagai gantinya kelelawar itu akan melepaskan kucingnya. Iblis kelelawar itu meremas Denji dan meminum darahnya. Darahnya gak enak dan tubuh Denji pun dibanting. Walaupun mulutnya gak enak, tetapi tangan buntung itu tumbuh. Bukannya melepaskan si kucing, kelelawar itu malah memakan kucing sebagai hukuman karena membawa manusia alias si Denji dengan rasa yang gak enak. Power pun putus asa ketika kucingnya dimakan. Dia pun hanya bisa diam. Kelelawar itu menelan Power bulat-bulat. Dia meluncur dan terbang. Ternyata Denji ningklik di kakinya dan berubah menjadi Chansao demi bayaran tete. Denji berhasil memotong salah satu tangan kelelawar dan mereka pun jatuh di atas gedung. Mereka bergelut hebat, bahkan mengacak-acak jalanan serta bangunan. Di sini Denji masih menyempatkan diri buat selamatin orang sekitar. Kelelawar memberikan tiupan mematikan yang langsung menghancurkan bangunan di depannya. Dikira si Denji udah mati, ternyata Denji mengeluarkan suara gergajinya dan kembali menerjang dan segera menyobek perut kelelawar itu hingga buyar kemana-mana. Skin kembali ke masa lalu, di mana Power telanjang dan makan darah binatang. Saat itu juga dia bertemu dengan kucing yang kurus kering. Power ngiler lihat kucing, namun dia berniat untuk membesarin kucing dulu tuh sampai kucing itu gemuk. Dia malah kesenangan jadi babu kucing. Dan akhirnya datang iblis kelelawar yang meminta dibawakan manusia dan menyandra kucing itu. Power lari-lari buat mencari manusia demi ngebebasin kucingnya. Ya pas itulah dia ketemu si Makima dan direkrut jadi Devil Hunter. Balik lagi ke masa sekarang, Power bangun sambil memeluk sangkar kucingnya. Seluruh badannya lemas tidak bisa digerakkan. Denji senang karena dia berhasil dan akan meremas tete. Kesenangannya pun pudar ketika tangannya dicopot dan dimakan iblis lintah. Ternyata iblis lintah itu adalah ciwi dari iblis kelelawar yang baru saja Denji kalahkan. Denji gak bisa membiarkan iblis itu membunuh Power. Dia pun menarik tali di dadanya, namun dia tidak bisa berubah menjadi Chansao lagi karena kekurangan darah. Walau begitu dia tetap melawan dengan sekuat tenaga demi hadiahnya itu. Sampai-sampai Power pun terhura dengan kegigihan Denji. Perlawanan Denji pun berhenti ketika iblis itu menusuknya dan akan memakannya. Sebelum itu terjadi, untungnya Aki datang. Dia memanggil iblis rubah dengan menyatukan beberapa jarinya. Iblis lintah itu pun termakan begitu saja. Di sana juga ada wanita dengan satu mata. Dia bernama Himeno dan dia adalah partnernya Aki. Denji kini ada di rumah sakit dan tangannya kini sudah ditemukan dan kembali disambung. Aki terlihat lebih lunak dan menceritakan jika dia membuat kontrak dengan iblis rubah dengan bayaran kulitnya. Aki pun menyuruh Denji untuk menjadi anak baik dan nurut dengan dia. Di malam hari, Aki pun melaporkan kejadian tadi kepada Makima. Rutinitas pagi pun kembali dijalani sampai pada akhirnya muncul lagi satu pengacau. Power juga datang dan tinggal di apartemen Aki atas perintah Makima. Power segera membuat kekacauan dari melempar makanan, mengacak-acak WC dan banyak lagi. Denji pun di sini jadi ikut kesal dan naik darah seperti Aki. Saat membersihkan WC, Power juga masuk dan menutup pintu. Dia akan memberikan bayarannya kepada Denji yang telah menyelamatkannya dan menyelamatkan kucingnya dengan 3 kali meremas tete. Denji pun jadi speechless sampai-sampai yang awalnya si Denji itu kesal sama si Power, sekarang malah nganggep Power itu kayak malaikat. Anjir. Denji pun mengulurkan tangannya dan dia menyadari si Power memakai bantalan tete.
Sisa 2, dia mau megang lagi tanpa bisa berkata apa-apa. Dia kebingungan, bahkan sampai ke kantor pun tetap kebingungan. Makima bertanya, apa Denji punya masalah? Denji bercerita jika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mengira dia bakal senang, namun dia malah merasa ada yang kurang. Makima menjelaskan jika Denji harus mengerti perasaan pasangannya sehingga memberikan sensasi lain. Dari sentuhan kecil, bahkan Makima membiarkan Denji bermain tetenya sedikit. Anjir, mesum amat weh. Bagaikan sengatan listrik, Denji pun kesenangan kayak orang gila. Makima pun meminta Denji untuk membunuh iblis senjata api. Iblis itu sangat kuat dan sangat ditakuti. Terakhir kali dia muncul dan membunuh 1,2 juta orang dalam waktu 5 menit dan hilang begitu saja. Akibat kejadian itu, banyak orang yang makin takut sama iblis senjata api. Rasa takut itu membuat iblis semakin kuat. Jika Denji bisa membunuh iblis itu, maka Makima akan mengabulkan satu permintaannya. Apapun itu, ya kalian tahulah si Denji minta apaan. Pertama adalah mencari keberadaan iblis senjata api. Iblis itu tersusun dari banyak sekali peluru dan setiap kali dia lewat, saking kuatnya peluru itu akan jatuh dan sering dimakan iblis lain. Iblis yang makan bagian itu bakal semakin kuat. Setiap bagian itu bakal menempel kayak magnet. Jadi Devil Hunter ini mengumpulkan semua bagian-bagian itu hingga menemukan iblis api yang sebenarnya. Dan kini unit 4 akan membereskan iblis yang ada di hotel. Dan diperkirakan iblis itu memakan salah satu bagian iblis senjata api. Himeno sampai memberikan motivasi. Siapapun yang mengalahkan iblis di hotel akan mendapatkan ciuman di pipi. Denji pun tidak goyah karena dia mengingat tawaran Makima. Dan Himeno pun menaikkan imbalan menjadi ciuman lidah. Denji pun menjadi gila. Di sana juga ada 2 orang pemula yang ikut bernama Arai dan Kobeni. Mereka masuk ke lantai 8. Mereka semua menghentikan langkahnya ketika Himeno bisa mencium keberadaan iblis. Iblis kecil kepala doang itu langsung loncat dan segera dicengkram Himeno dari jauh. Power segera meluncur dan membelah iblis itu menjadi 2. Power langsung merasa bangga. Himeno langsung menjelaskan jika dia menjalin kontrak dengan iblis hantu dan memberikan mata kanannya sebagai gantinya, Himeno bisa menggunakan tangan kanan hantu itu. Dia bisa menyerang tanpa terlihat. Mereka naik ke lantai 9, namun Arai menyadari sesuatu. Mereka kembali ke lantai 8. Mau turun atau naik, mereka tetap ada di lantai 8. Kobeni pun jadi ketakutan. Himeno pun juga mengecek dengan menuruni tangga, hasilnya pun sama. Kini Aki mencoba masuk dan keluar melewati jendela salah satu kamar. Bukannya keluar, jendela itu malah terhubung ke kamar yang ada di seberang. Mereka pun berdiskusi tentang iblis yang menjebak mereka di lantai 8. Bahkan keberadaan bagian dari iblis peluru pun tidak bisa dilacak. Mereka tidak bisa menunggu bantuan lantaran jam di ruangan itu berhenti, artinya mereka terjebak di satu waktu. Kobeni jadi ketakutan dan Power malah kesenangan. Denji malah keenakan rebahan hingga dia tertidur beneran di kasur. Denji dibangunkan Himeno. Mereka berhasil mendapatkan beberapa cemilan bekas pengunjung hotel yang ditinggalkan. Aki masih sibuk mencari iblis. Arai ketakutan dan Kobeni dibuat pingsan karena semakin menggila. Dan Power masih seperti biasa. Mereka pun santuy dan Himeno pun wudhu. Aki datang dan memberikan laporan jika iblis yang tadi dibunuh makin membesar. Mereka segera keluar dan terdiam melihat iblis dengan bentuk yang aneh itu. Iblis itu bilang jika mereka ada di dalam perutnya dan mereka tidak bisa membunuhnya lantaran jantungnya tidak ada di sini. Dia meminta kontrak dengan membunuh Denji dan membiarkannya memakannya, maka mereka bisa keluar dari hotel ini. Kontrak dengan iblis adalah valid. Jika salah satu tidak memenuhi kontrak, maka dia akan mati. Kobeni keluar dari kamar dengan membawa pisau. Dia menjadi gila dan ingin membunuh Denji supaya bisa keluar dari hotel ini. Dia segera dilumpuhkan Himeno. Himeno menggunakan iblis hantunya untuk menggoyak iblis itu. Bukannya mati, iblis itu malah semakin membesar dan berteriak kesakitan. Mereka pun kembali menunggu dalam kelaparan. Himeno melarang Aki menggunakan pedangnya karena umur Aki akan cepat berkurang. Dia memiliki trauma terhadap partnernya yang terus-terusan mati dan dia tidak ingin kehilangan Aki. Keadaan itu semakin buruk ketika Power seenaknya makan semua makanan yang ada di sana. Di sana juga ada Kobeni yang menyalahkan Power dan berteriak ketakutan. Rasa takut itu makin memperbesar iblis yang ada di lorong. Mereka berlari dan bangunan hotel pun miring jadi 90 derajat. Iblis itu membuka mulutnya, meminta memakan Denji. Aki akan menggunakan pedangnya, namun Himeno malah mengekang Aki dengan tangan hantunya. Arai menekan untuk mengobatkan Denji saja, dan dari belakang Kobeni menerjang. Aki melindungi Denji dan tertusuk di bagian perut. Aki tidak mau membiarkan Denji mati, karena dia yakin Denji bisa membunuh iblis senjata api yang sangat dia benci.
Kita balik ke masa lalu, Aki tinggal di daratan bersalju. Dia memiliki adik yang sakit-sakitan. Dia bermain lempar salju dan menyuruh adiknya untuk mengambil sarung tangan. Dan rumah mereka pun hancur karena iblis peluru. Aki hanya bisa melihatnya dari jauh. Denji menyuruh Power yang seorang iblis darah menghentikan pendarahan Aki. Denji menjadi kesal karena diselamatkan. Dia gak mau berutang budi. Dia pun memilih untuk dimakan iblis itu, namun dia akan melawan. Dia akan membuat iblis itu kesakitan hingga memilih untuk bunuh diri. Dia loncat dan jatuh ke dalam mulut iblis itu begitu saja sambil menarik tali di dadanya. Dikira mati setelah masuk ke bagian mulut terdalam, Denji bangun dan segera mengoyak-ngoyak daging iblis itu secara membabi buta. Teriakan kesakitan iblis itu menggelegar. Dia tetap menyerang dan menggigiti Denji hingga Denji kehabisan banyak darah. Bahkan gergaji mesin yang ada di kedua tangannya pun hilang. Dia segera memakan bagian iblis itu yang rasanya seperti air selokan, sehingga gergaji mesin di kedua tangannya tumbuh lagi. Dari atas, senior Himeno dan lainnya terdiam melihat kegilaan Denji. Dia jadi ingat perkataan seniornya dulu yang jika orang yang ditakuti iblis itu bukanlah orang yang kuat, tetapi orang yang gila, dan si Denji itu pun gila. Denji tumbang. Himeno segera menarik tali Chansao Denji dengan kekuatan hantunya, sehingga Denji bisa meminum darah iblis dan kembali pulih untuk kembali mengoyak. Hingga 2 hari sampai 3 hari berlalu, orang-orang mulai lemas karena tidak makan, sedangkan pertarungan Denji masih berlanjut. Iblis itu pun sudah tidak kuat, mengalami pembantaian dan segera menunjukkan di mana letak jantungnya. Jantung itu dibelah dan mereka akhirnya bisa keluar dari hotel sekaligus mendapatkan potongan iblis senjata api. Denji pun tumbang karena kelelahan dan segera digendong Himeno. Kemudian Skin kembali ke Aki dan Himeno yang baru saja membunuh iblis dan mengumpulkan pecahan iblis senjata api. Himeno mengajak untuk melakukan acara penyambutan anak baru dan dia akan mengundang Makima juga. Acara itu pun diadakan di malam hari. Mereka minum-minum, begitu juga dengan Power yang terus-terusan makan dan membuat kehebohan. Sedangkan Denji kesulitan membaca kanji di menu. Dia pun teringat dengan hadiah ciuman dan menagihnya. Himeno akan melakukannya dalam keadaan mabuk nanti. Anjay, bersabar tuh si Denji. Para pemula memperkenalkan diri. Denji bilang jika umurnya 16, hobinya adalah makan dan tidur. Kemudian Makima pun datang. Denji menggunungkan niatnya untuk berciuman. Makima menantang Aki untuk minum dan jika Aki menang dia akan menceritakan info tentang Denji. Himeno juga ikutan dalam tantangan itu. Siapa sangka Makima kuat sekali minumnya. Himeno tiba-tiba saja mencium Denji, ciuman lidah yang panas. Denji pun jadi kalap dan kegirangan. Namun dia kini terkena sial, ternyata Himeno muntah di dalam mulutnya. Power nyeletuk jika Denji selalu menelan nutrisi yang ada di mulutnya, dan pada akhirnya Denji pun terus-terusan muntah dibantu Arai. Dalam keadaan pingsan, Denji pun pulang digendong Himeno. Denji membuka matanya dan mendapati senior Himeno duduk di atasnya dan menggodanya. Himeno mengajak Denji melakukan sesuatu. Nah loh, apaan tuh? Oke guys, akhirnya part 1 pun selesai. Nanti kita upload part 2-nya alias part terakhir. Jangan lupa kasih subrek guys, biar gua makin banyak nih bikin videonya. Makasih udah nonton, bye-bye.